Oke, terima kasih sahabat Tribuners. Telah hadir bersama saya Yunita Kaunar, jurnalis Tribun Ternate. Bersama kami di Bincang-Bincang Bisnis. Saat ini saya telah bersama dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Pak Eko Adi Irianto. Ya, terima kasih Pak Eko telah hadir bersama kami di Bincang-Bincang Bisnis tribunternate.com. Oke, hari ini kita Pak Eko merupakan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara di tahun 2022 ya Pak Eko ya? Iya, baru 3 bulan. Ya, baru 3 bulan. Sebelumnya pernah menjadi deputi ya, Kepala Deputi Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Ya, terima kasih. Ya Pak Eko, hari ini kita akan membahas tentang pembayaran transaksi melalui non tunai. Karena sekarang kita berada di era digitalisasi yang dimana orang sudah mulai melakukan pembayaran secara non tunai. Namun Pak Eko, menarik nih, di Maluku Utara kita masih terbiasa dengan pembayaran secara tunai. Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan sedikit terkait dengan berapa pentingnya pembayaran non tunai itu dilakukan. Apakah ini juga merupakan agar data bisa dijaga dengan baik atau seperti apa? Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Eko. Iya, betul. Pembayaran non tunai memang masa depan ya, masa kini dan masa depan dari sistem pembayaran kita. Karena dengan pembayaran non tunai, selain data itu bisa tercapture, dan kita tahu data is new oil kan ya, sehingga data yang di-capture itu bisa dimanfaatkan buat berbagai kebutuhan yang lainnya bagi ekonomi kita. Kemudian juga lebih efisien ke non tunai, ya. Karena tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana, apalagi logam misalnya ya, dalam jumlah besar. Karena transaksi kita makin lama makin besar nilainya, dan iya, itu perlu kecepatan transaksi. Jadi bukan hanya efisien dalam konteks mudah dibawanya, tapi juga cepat transaksinya, dan juga tentu saja murah. Karena kalau non tunai kan dia biayanya sangat rendah. Iya. Pak, kalau dilihat sekarang lagi marak soal jika kita melakukan transaksi dengan bawa uang dengan jumlah banyak, itu kan mengancam juga diri sendiri gitu. Ada tidak salah satu program RBI sendiri untuk menyediakan bagaimana cara untuk melakukan transaksi, semacam aplikasi apa yang telah disarankan dari Bank Indonesia sendiri untuk melakukan transaksi non tunai? Ya, jadi untuk transaksi non tunai itu memang masyarakat mungkin mengenalnya apps ya, ada apps itu kan yang kekinian, anak-anak muda sekarang mungkin mengenalnya seperti itu. Tapi sebenarnya istilah yang lebih tepat di sistem pembayaran tunai itu ada non tunai ya, ada dua, yaitu pertama instrumen pembayarannya apa, dan kemudian kanal pembayarannya apa. Nah, yang dikenal mungkin selama ini kanal pembayaran. Kanal pembayaran itu bisa lewat ATM, bisa melalui debit atau kredit rekening, kemudian juga melalui clearing. Kalau yang tradisional kanalnya teller bank, iya. Itu kanal-kanal pembayaran. Tapi kalau instrumennya itu yang sekarang berkembang macam-macam. Jadi tools yang digunakan gitu ya. Kalau kanal kan saluran yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Kalau toolsnya bisa macam-macam. Yang terkini adalah uang elektronik. Kalau yang dulu kita mengenalnya hanya kartu debit, kartu ATM ya, kartu kredit, itu yang lama. Berbasis kartu jadinya, itu kartu. Nah, tapi kemudian yang modern, yang terkini adalah berbasis kartu yang baik, non kartu ya, non kartu, uang elektronik yang menggunakan chip maupun server. Nah, yang chip itu contohnya uang elektronik yang kita bayar untuk nyebrang di ferry misalnya, kita gesek itu uang elektronik pakai kartu yang nominalnya tertentu. Nah, sementara ada juga yang kekinian adalah yang berbasis server. Ini yang makanya dikenal sebagai apps karena server itu kan apps ya, di interface di penggunanya adalah apps. Itu macam-macam itu uang elektronik. Intinya adalah penyediaannya macam-macam. Kalau kita sebut merek, ada yang disediakan oleh Gojek, ada yang disediakan oleh OVO, macam-macam, Dana, macam-macam gitu, yang Shopee itu yang di nasional, yang internasional juga macam-macam ya, macam-macam, ada Libra dari Facebook, kemudian juga ada yang sudah lebih awal ya, dari Amazon misalnya. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih terkait dengan biasa per individu itu biasa bisa menggunakan 2 atau 3 tabungan gitu.
apakah dalam tabungan ini bisa menggunakan satu tools atau satu aplikasi untuk bisa lakukan transaksi? Jika kayak contoh saya nih, kalau pakai BNI atau BRI, apakah saya harus mendownload aplikasinya satu persatu? Atau seperti apa, lebih mudah gitu, biar semakin banyak orang menggunakan kartu, tidak harus menggunakan aplikasi yang lebih banyak. Mungkin tentunya begitu ya. Jadi karena niatnya memang dengan menggunakan transaksi non tunai itu kan kita melakukan efisiensi. Jadi kalau kita punya beberapa akun, pasti yang digunakan satu akun untuk transaksi pembayaran. Dari perbankannya juga akan mengintegrasikan akunnya, kemudian meminta kita milih salah satu yang dipakai untuk transaksi gitu. Kalau itu sederhana sih sebenarnya kalau itu. Jadi kita hanya perlu download apps-nya dari satu bank, misalnya sekali saja. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau punya akun di beberapa bank. Nah, apakah perlu download masing-masing apps seperti itu? Kelihatannya begitu, tapi dari segi kanal, jadi kanal pembayaran ya, kita create satu, misalnya kris yang ada di depan ini bisa terima dari berbagai macam instrumen pembayaran. Jadi kita punya instrumen pembayaran mobile banking, taruhlah Bank A, kita punya instrumen pembayaran internet banking Bank C, kita punya instrumen pembayaran dari perusahaan jasa pembayaran kartu A gitu misalnya. Semua pakai kris bisa. Oh, jadi bisa di satu aplikasi pembayaran. Satu ini dari segala macam bank bisa masuk semua. Berarti lebih mudah ya sekarang. Betul. Ya. Artinya ini juga memudahkan kalau dilihat dari saat ini para milenial tuh mulai melakukan penggenjotan pembayaran lewat media instrumen yang telah disiapkan melalui transaksi non tunai. Untuk sejauh ini apakah Bank Indonesia itu punya data tertentu tidak untuk Maluku Utara sudah berapa persen sih orang yang menggunakan pembayaran lewat transaksi non tunai? Iya, untuk Maluku Utara memang kita menyadari bersama ya bahwa Maluku Utara salah satu daerah, mungkin termasuk daerah terluar ya dari Indonesia, dan kita tahu bahwa kendala infrastruktur itu jadi masalah utama. Infrastruktur jaringan khususnya banyak blind spot bahkan di kota Ternate ya banyak blind spot. Nah, dampaknya adalah mungkin sebagian besar masyarakat Maluku Utara belum terbiasa menggunakan transaksi digital atau transaksi non tunai karena infrastruktur bagaimanapun juga. Namun perkembangannya cukup bagus. Kalau untuk transaksi kris saja misalnya menggunakan QRIS itu kita per Maret ini sudah punya 29.000 lebih merchant. Jadi yang menyediakan kanal pembayaran kris. Jadi masyarakat Maluku Utara bisa mengakses menggunakan kris, membayar menggunakan kris itu di 29.000 titik sebenarnya di Maluku Utara. Sudah cukup bagus perkembangannya dan pertumbuhannya lumayan. Terakhir itu lebih dari 5%, 5,56% per bulan. Yang sudah menggunakan pembayaran lewat non tunai ya. Lumayan pertumbuhannya. Salah satunya kris. Kalau mau dilihat masyarakat mungkin sekarang baru mau beranjak ke bagaimana cara pembayaran non tunai lewat digitalisasi. Bagaimana dengan pemerintah kita saat ini nih Pak? Apakah pemerintah kita sudah sadar akan berapa pentingnya pembayaran lewat non tunai? Iya, kalau untuk pemerintah sebenarnya sudah mulai pelan-pelan dipraktekkan ya, dan sekarang sudah ada dorongan kuat karena sudah ada arahan dari Kemendagri untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan program itu sudah kami bentuk, kami berkolaborasi, kami koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota di Maluku Utara untuk membentuk tim percepatan elektronifikasi transaksi daerah. Benefitnya tentu manfaatnya macam-macam ya bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Yang jelas tadi sistem pembayaran non tunai menawarkan efisiensi, kemudahan, ya tentu saja pemerintah jadi lebih mudah, masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah juga lebih mudah, lebih transparan, kemudian lebih efisien dan lebih aman juga dari pemerintah. Dan dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri dan juga Bank Indonesia, kita sudah membuat semacam indeks kesiapan pemerintah daerah. Nah, itu ada 4 kategori indeks. Yang paling bagus adalah kategori digital. Nah, untuk kategori digital belum ada dari Maluku Utara. Namun di bawahnya ada kategori maju dan berkembang. Nah, di kategori maju itu kita sudah ada 3 kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kategori berkembang ada sekitar selebihnya ya 11 atau 12 kabupaten kota ya, saya belum hafal, mohon maaf jumlah kabupaten kota. 10 kabupaten kota ya untuk Maluku Utara. Oke Pak, ini apakah pembayaran lewat non tunai atau semacam aplikasi semacam kris tidak apakah ada kejaminan untuk tidak ada kebocoran data seperti itu?
Prinsip yang digunakan Bank Indonesia dalam mengembangkan kanal-kanal digital ini adalah cemumuah ya, cepat, mudah, murah, dan aman. Jadi memang keamanan itu menjadi prioritas, dan kita di Indonesia bukan inventornya atau bukan yang memulai, karena transaksi ini sudah dilakukan di negara lain dan ada pengalaman-pengalaman negara lain yang kita adopsi. Kemudian juga ada standar internasional yang memang sudah dikembangkan yang kita adopsi. Jadi mudah-mudahan kita sudah menggunakan standar terbaik termasuk dari segi keamanan. Nah, memang setiap transaksi pembayaran ada resikonya. Kalau kita transaksi tunai pun bisa hilang di tengah jalan ya kan. Nah, begitu juga transaksi non tunai itu tetap saja ada resikonya. Misalnya dari phishing misalnya, atau pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu masyarakat tetap harus hati-hati men-share data, PIN ATM atau PIN transaksi non tunainya. Kemudian ETP, kalau kita mau transaksikan dikasih kode ETP untuk melakukan transaksi, itu juga jangan sampai diketahui orang lain. Dan juga beberapa trik-trik lainnya dari yang perlu diketahui masyarakat. Oke, untuk sejauh ini apakah sudah pernah ada kejadian gitu semacam kebocoran data untuk sejauh ini? Sejauh ini di Maluku Utara belum pernah. Ada. Oke, alhamdulillah artinya ya sangat baik ya ternyata. Oke Pak, mungkin lebih menarik lagi nih sekarang kita di Ramadan kan, otomatis ada pembayaran zakat. Apakah pembayaran zakat ini juga sudah bisa dilakukan dengan cara pembayaran non tunai? Bisa. Jadi intinya kan non tunai itu kemudahannya dia bisa berapa rupiah pun, bahkan sen itu juga bisa dibayar non tunai. Kalau secara tunai kan sekarang kita udah susah menemukan uang sen. Apalagi bawa tentengan koin gitu kan. Betul. Kalau non tunai bisa. Jadi kita mau bayar zakat, misalnya anak-anak kita lah, kita mengajarkan anak-anak kita untuk bayar infak atau zakat misalnya dengan 110 rupiah bisa gitu. Dengan non tunai, dan biayanya untuk transaksi yang sosial seperti ini menggunakan kris misalnya 0 rupiah, jadi tanpa biaya. Artinya lebih mudah ya, kita tidak harus tenteng uang gitu ya, bawa duit modalnya jalan aja, smartphone. Oke, smartphone aja, apalagi tiap hari menggunakan smartphone. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, harapan dari adanya pembayaran non tunai ke masyarakat seperti apa? Apakah masyarakat lebih menggunakan? Ya, kami berharap sih Maluku Utara juga masuk ya ke dalam ekosistem digital ini, karena ini masa depan ekonomi kita, supaya nilai tambah ekonomi kita di Maluku Utara juga meningkat dan resource yang kita miliki lebih efisien penggunaannya, maka sangat penting menggunakan digitalisasi. Dan kami berusaha mendorong ya, baik dari sisi supply maupun demand-nya. Dari sisi demand-nya kita ke masyarakat, kita melakukan sosialisasi mengenai penggunaan kris ke berbagai komunitas ya, anak-anak muda, ke tadi misalnya ke masjid-masjid misalnya untuk menggunakan kris sebagai salah satu. Kan di masa pandemi memegang uang kemudian menggunakan kotak amal itu kan bergantian. Kita di era pandemi Covid nggak bisa pegang uang, nggak bisa pegang uang kemudian kotak amal kita pegang bergantian kan, kalau nggak bawa sanitizer kan repot. Nah, kita bisa scan gitu. Nah, itu yang kita arahkan, itu dari sisi demand. Kemudian dari sisi supply-nya tadi kita menyiapkan merchant-merchantnya gitu, bekerja sama dengan penyedia jasa pembayaran seperti perbankan. Kita berusaha mengedukasi kepada merchant termasuk kasir-kasirnya supaya mereka bisa melayani menyediakan transaksi non tunai. Pak, satu lagi nih, apakah untuk sejauh ini untuk kalau dilihat kan kafe-kafe banyak nih di Ternate, apakah kafe juga sudah melakukan kerjasama untuk pembayaran lewat kris? Karena di situ pasti tempat betul anak muda. Ya. Ada beberapa ya sudah yang kerjasama. Kami juga diskusi dengan meminta teman-teman perbankan juga, ayo kafe-kafe itu kan butuh kredit juga, butuh pembiayaan dari perbankan, masuk ke sana dengan instrumen non tunainya gitu. Jadi sekaligus buka akun misalnya untuk pembiayaan, untuk kredit, sekaligus diberikan kanal non tunainya, EDC maupun kris. Oke. Itu adalah dia perbincangan bisnis di hari ini. Untuk anak muda, sahabat Tribuners Ternate, di kafe-kafe juga Anda bisa melakukan pembayaran non tunai melalui aplikasi yang telah disediakan di setiap kafe ya, seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan bisnis kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.